Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Boruto episode 191 kemarin memang cenderung bahasannya aman ya. Tapi ternyata ada hal yang unik di akhir, bagaimana ternyata Kawaki bertemu dengan Naruto. Yang unik di sini adalah pertemuan mereka tidak biasa. Pertemuan Kawaki dan Naruto untuk pertama kalinya adalah dengan kekuatan. Kawaki yang diserang oleh para polisi ninja dengan api yang sangat banyak melalui senjata Sense Ninja, menyerapnya dengan karma. Kawaki lalu menembakkannya lagi, tapi kali itu karena ada anak kecil, Kawaki langsung mengalihkan tembakannya. Dan saat itu tiba-tiba Naruto menghadangnya dengan mode Six Path atau Kyuubi Chakra mode. Sebenarnya saya agak bingung, mungkin teman-teman bisa bantu menjelaskan itu mode Six Path atau bukan. Karena kalau kita lihat dari segi matanya itu adalah mata Six Path. Dan juga tidak ada corak Sage mode di sekeliling mata Naruto, sehingga menurut saya itu adalah mode Six Path. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan disampaikan. Nah, kali ini kita akan bahas preview Boruto episode 192. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang, let's check it out. Pertemuan Kawaki dan Naruto untuk pertama kalinya, seperti saya katakan sebelumnya, sangatlah unik. Episode 191 sebenarnya memperlihatkan bagaimana sisi kemanusiaan Kawaki, yang membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak jahat, dia sangat baik padahal. Hanya saja, kondisinya yang sangat tidak memungkinkan membuatnya ada di posisi seperti orang yang jahat. Nah, saat ketika Kawaki diserang oleh si polisi ninja itu, dia kan awalnya mau menembakkan Chakra Blast ke polisi ninja. Tapi kemudian karena ada anak kecil, Chakra Blast-nya dialihkan ke atas, dan saat itu Naruto pun ada. Mungkin banyak yang bertanya, kok lebay banget sih Naruto harus sampai menggunakan mode Six Path untuk menahan Chakra Blast itu? Menurut saya wajar, karena kalau teman-teman ingat bagaimana Chakra Blast itu membunuh Garou, kekuatan Chakra Blast itu sangat besar. Bahkan, kalau kita lihat, Boruto saja sampai harus mengaktifkan karma lagi untuk menyerap sisa ledakan Chakra Blast. Ya, walaupun mungkin yang sekarang dikeluarkan Kawaki tidak sedahsyat seperti kepada Garou, tapi tentu Naruto harus bisa ekstra hati-hati. Itulah kenapa dia menggunakan mode Six Path. Setelah melihat dahsyatnya kekuatan Kawaki, tapi juga Naruto di sisi lain mungkin melihat kebaikan Kawaki yang mengalihkan serangan karena ada anak kecil, membuat Naruto pun memutuskan untuk menjaga Kawaki. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana Kawaki sekarang ada di tangan yang tepat. Bukan lagi tangan dua orang yang menyiksanya bertubi-tubi dari sejak dia kecil. Naruto akan memperlakukan Kawaki seperti anaknya sendiri, dan kemudian nanti akan ada hubungan yang perlahan semakin kuat antara kedua orang ini. Nah, di preview Boruto episode 192, ternyata akan banyak memperlihatkan bagaimana kisah hidup Kawaki yang sangat mengenaskan. Boruto episode 192 akan tayang pada tanggal 28 Maret 2021 dengan judul Masa Lalu. Sinopsisnya adalah, atas permintaan Naruto, Kawaki akhirnya dipindahkan ke Konohagakure. Di sini Kawaki sebenarnya pingsan dan tidak sadarkan diri, lalu kemudian dia ternyata teringat kembali dengan mimpi buruk ketika dia masih kecil. Dia merasakan berbagai macam siksaan yang tidak henti-hentinya yang dilakukan oleh ayahnya. Kawaki dipaksa hidup dalam keadaan begitu putus asa dan penuh dengan tekanan, dan dia harus bertahan untuk hidup. Tapi suatu hari ada seseorang yang datang. Orang itu adalah pemimpin Kara, yaitu Jigen. Karena kedatangan itu, Kawaki harus menghadapi hal-hal yang jauh lebih menyakitkan lagi dan jauh lebih berat di masa-masa selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari sinopsis ini, terlihat sekali akan banyak membahas tentang masa lalu Kawaki. Memang masa lalu Kawaki ini sangat mengenaskan. Dan kalau teman-teman mengingat lagi episode 191, di sana Sumire mengatakan bahwa dia juga mengerti situasi Kawaki, karena keduanya sama-sama punya ayah yang bisa dibilang sangat semena-mena. Nah, di episode 192 ini kita akan melihat bagaimana ayah Kawaki memperlakukan Kawaki dengan sangat tidak baik di kondisi mereka yang memang juga miskin. Ayah Kawaki sering mabuk-mabukan dan sering menyiksa Kawaki secara fisik sejak dia masih kecil. Lalu kemudian Kawaki dijual oleh ayahnya ke Jigen atau Ishiki Otsutsuki. Sebenarnya kondisi ini hanya seperti memindahkan penderitaan saja. Pada akhirnya Kawaki berada di bawah kelompok Kara dan juga di bawah kendali Jigen alias Ishiki Otsutsuki. Semua bermula ketika Jigen datang untuk mengambil Kawaki sebagai salah satu eksperimen wadah karma baru. Namun tentu saja tidak gratis. Jigen bisa dibilang membeli Kawaki dari ayahnya sendiri, dan Jigen menjanjikan kehidupan yang lebih layak dan bahagia bagi Kawaki jika dibandingkan hidup dengan ayahnya.
Dan tentu saja itu bohong, karena bagi Jigen, Kawaki itu hanya sebagai alat. Meskipun dijanjikan akan mengalami kehidupan yang layak dan bahagia, kita tahu bahwa itu semuanya hanya bohong belaka. Di bawah pengawasan Jigen, Kawaki seperti mendapatkan eksperimen fisik yang cukup ekstrim dengan senjata ninja. Selain itu, Kawaki juga didesain untuk menjadi wadah karma, dan dia adalah anak ke-15 yang diambil oleh Jigen untuk eksperimen. Hanya saja Kawaki selamat. Walaupun terungkap nanti Kode juga selamat, hanya saja dia tidak bisa menjadi wadah Ishiki. Belum berakhir, Jigen juga melatih fisik Kawaki dengan siksaan dan latihan yang keras, sehingga menurut Kawaki, hidupnya bahkan lebih baik ketika bersama ayahnya yang pemabuk dibandingkan bersama Jigen yang seperti di neraka. Tapi seperti biasa, anime sekarang itu banyak kejutannya di akhir episode. Nah, saya melihat akan ada kejutan lain di akhir episode yang mungkin akan diungkap. Hanya saja untuk keseluruhan cerita sepertinya memang akan berkutat tentang masa lalu Kawaki. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Endevelopers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endevelopers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endevelopers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!